Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Danar Pamungkas. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Channel akan mengulas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai data mining. Namun yang kita bahas adalah jenis data, metode learning pada data mining, dan juga peran utama data mining. Namun yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Oke, yang pertama kita membahas tentang jenis data. Ya, jenis data yang digunakan tentang di data mining tentu saja data yang sangat banyak ya, itu yang disebut dengan dataset atau bisa disebut dengan himpunan data ya. Nah, di himpunan data ini teman-teman himpunan data ini biasanya berbentuk sebuah seperti tabel gitu ya, ada kolom di sini, kemudian ada baris-barisnya, ada recordnya gitu. Nah, kolom-kolom ini biasa disebut dengan atribut atau feature, atau ada juga yang menyebutkan dengan variabel ya. Nah, kemudian biasanya yang paling kanan ya, kolom yang paling kanan itu adalah kelasnya atau label atau disebut dengan target. Nah, contohnya di sini ya. Misalkan ini tabel yang paling mudah ini aja ya, tabel tentang kategori kurus, gemuk atau normal gitu ya, tentang berat badan ya, ukuran badan. Nah, di sini berat badan, tinggi, kemudian jenis kelamin ini atributnya atau variabel atau fiturnya. Kemudian di sini yang keterangan di sini adalah labelnya atau targetnya atau kelas ya kan. Jadi dengan berat sekian 55, 165 tingginya, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, itu dia termasuk apa? Misalkan di sini termasuk kurus gitu ya. Kemudian misalkan ini saat beratnya 65 kg, tingginya 160, dia jenis kelaminnya adalah perempuan, oh dia termasuk gemuk gitu ya. Nah, di sini kan ada perbedaan kriteria kurus gemuk antara laki-laki dan perempuan ya, ada beda perhitungan gitu ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan target atau labelnya atau kelasnya. Nah, biasanya itu terletak pada kolom paling kanan. Namun ada juga beberapa dataset itu yang ada di paling kiri atau ada di yang tengah, tapi umumnya itu yang paling kanan gitu ya. Oke ya, terus kemudian ini baris-baris ini disebut dengan record, object, sampel atau tuple ya. Kemudian di dalam record tadi atau di dalam database itu ada data nominal seperti ini dan juga ada data numerik ya. Ini contohnya nominal, ini nominal, dan ini adalah numerik ya. Nah, kemudian teman-teman di situ juga ada independent variable dan dependent variable. Nah, apa maksudnya? Contohnya di sini ya, berat, kemudian tinggi, kelamin itu adalah independent variable. Sedangkan yang keterangan ini itu adalah kelasnya atau label atau targetnya adalah termasuk dependent variable. Nah, independent variable itu maksudnya teman-teman gini. Ketika misalkan berat 55 kg ini itu saya rubah menjadi 40 kg gitu ya, misalkan. Nah, apakah tinggi seseorang tadi akan akan berubah? Tentu tidak, ya. Dan jenis kelaminnya apakah berubah? Belum tentu juga, ya kan? Nah, ini yang disebut dengan independent variable. Dalam artian variabel ini tidak tergantung dengan variabel yang lainnya. Gitu ya, tidak tergantung dengan variabel yang lainnya. Misalkan tinggi juga seperti itu, misalkan ini saya rubah menjadi 170 gitu ya. Apakah beratnya berubah? Tidak. Apakah jenis kelaminnya berubah? Juga tidak ya. Nah, yang berubah apa? Kemungkinan yang berubah dan keterangannya. Nah, di sini keterangan ini karena ini bisa kemungkinan berubah karena adanya perubahan data di sini ya kan. Berarti di sini keterangan di sini atau kelas atau label atau target itu disebut dengan dependent variable.
atau variabel yang tergantung dari variabel yang lain atau bisa dipengaruhi oleh variabel yang lain, ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian apakah ini nanti biasanya yang dependent variable itu ya biasanya ya menjadi sebuah kelas, label atau target itu teman-teman dalam sebuah dataset. Oke. Ya teman-teman ya, jadi dalam sebuah dataset ada atribut, feature, variable. Kemudian yang paling kanan ini yang sebagai dependent variable biasanya itu adalah kelas, label, target. Kemudian yang isinya di sini barisnya adalah record, object, kemudian atau disebut dengan sample atau tuple. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian himpunan data atau dataset itu teman-teman ada privat dan juga ada public. Nah, kalau privat itu kita dapat mengambil dari suatu organisasi yang dijadikan objek penelitian, ya, misalkan di rumah sakit, industri, perbankan, apalagi supermarket ya, atau toko dan seterusnya. Nah, dengan cara apa? Misalkan kita minta izin di dalam ke sebuah rumah sakit atau puskesmas gitu ya, izin ke sana untuk mengambil data pasien misalkan untuk keperluan penelitian. Nah, itu termasuk data privat karena tidak semua orang bisa mengaksesnya. Jadi ada izinnya gitu ya, ada apa namanya? Ya intinya tidak umum gitu ya, teman-teman. Jadi tidak bisa diakses sembarangan ya kan. Nah, beda dengan publik ya. Kalau publik itu dapat diambil dari repositori publik yang disepakati oleh para peneliti ya, contohnya di UCI atau uji repository gitu ya. Kemudian Kaggle. Nah, itu sangat banyak dataset yang sudah digunakan oleh para peneliti untuk membuat model dalam sebuah machine learning, data mining, data science dan seterusnya. Ya di situ juga kalau teman-teman masuk ke UC repository atau Kaggle, di situ ada juga history bahwasanya sebuah dataset itu sudah digunakan oleh berapa kali, di testing berapa kali dan seterusnya gitu ya. Ada history dan informasi yang lainnya. Nah, itu teman-teman. Jadi himpunan data atau dataset ada privat dan public. Kemudian ada jenis data atau jenis atributnya di sini ya. Pertama yaitu jenis atribut nominal ya, atau label juga gitu ya. Nah, ini data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi dan tidak memiliki urutan atau tingkatan. Nah, biasanya bersifat kategorial dan tidak dapat dihitung secara matematis ya. Contohnya misalkan jenis kelamin ya kan, jenis kelamin apa? Berarti ada laki-laki, perempuan, misalkan pria, wanita gitu ya. Kemudian ada jenis warna merah, putih atau hitam, putih itu biasanya kategori klasifikasi atau tinggi, rendah atau berat, ringan. Nah, seperti itu contoh atribut nominal ya. Kemudian ada atribut ordinal atau yang menunjukkan peringkat ya, ini memiliki urutan atau tingkatan. Nah, bersifat kategorial, tidak dapat dihitung secara matematis ya. Kemudian contohnya yaitu misalkan kategori pelanggan ya. Ada seorang pelanggan kategorinya silver, gold, platinum. Nah, ini kan menunjukkan urutan ya, grade atau tingkatan. Ada cuaca dingin, hangat, panas, atau juga juara misalkan juara mendapat medali perunggu gitu ya, kemudian perak, kemudian emas. Nah, itu kan ada yang menunjukkan peringkat-peringkat. Nah, kemudian ada lagi atribut interval di sini atau yang mengindikasikan sebuah jarak ya. Data yang diperoleh dengan cara pengukuran, namun di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui ya. Nah, ini jarak dapat dihitung secara sistematis, matematis maksudnya. Nah,
biasanya tidak dimulai dari nol. Ya, contohnya suhu orang demam. Nah, suhu orang demam itu kriterianya berapa? Misalkan 37,5 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius gitu ya. Umur dewasa misalkan atau remaja misalkan. Remaja misalkan 10 sampai 15 tahun. Dewasa misalkan umur dewasa seorang menjadi dewasa itu misalkan berapa ya? 30 sampai 40 tahun misalkan. Nah, itu contoh-contoh dari atribut interval atau jarak gitu ya. Kemudian ada juga atribut rasio. Nah, ini mutlak atau yang disebut mutlak gitu ya. Data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik skala sudah diketahui juga ya. Nah, bedanya ini mirip teman-teman, mirip dengan interval. Bedanya ini. Kalau ini dapat dimulai dari 0 gitu ya. Kalau ini tidak dimulai dari 0. Biasanya umur berapa? Misalkan saya umur misalkan 30 tahun gitu ya. Berarti kan dari 0 sampai 30 umurnya. Berat badannya berapa? 53. Berarti kan pengukurannya dari 0 sampai 53 gitu kan. Tinggi badannya berapa? Misalkan 170. Berarti tinggi badannya diukur dari 0 sampai 170 kan itu. Ketemu 170. Gitu ya. Bedanya di sini adalah interval atau jarak atau range gitu ya. Kalau yang atribut interval ini range gitu. Kemudian yang ini yang mutlak gitu. Oke. Kita lanjut teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode learning pada algoritma data mining ya. Teman-teman, dalam video sebelumnya sudah pernah disinggung ya bahwasanya data mining itu di dalamnya atau ilmu yang berkaitan di dalam data mining ada juga machine learning gitu ya. Jadi dalam data mining itu mengimplementasikan atau menggunakan konsep machine learning atau dalam metode pembelajarannya ya menggunakan machine learning. Nah, di dalam machine learning itu ada yang menyebutkan supervised learning, kemudian ada semi supervised learning, kemudian unsupervised learning. Ada juga yang menyebutkan supervised learning, kemudian ada juga yang unsupervised learning dan juga enforcement learning ya. Nah, ini ada beberapa referensi yang menyebutkan perbedaan itu ya. Ada yang beberapa referensi menyebutkan ya tiga ini, supervised learning, semi supervised learning, dan unsupervised learning. Namun ada beberapa referensi teman-teman, ada beberapa referensi yang bahwasanya data mining itu menggunakan metode learning ya, unsupervised learning, kemudian supervised learning sama enforcement learning gitu ya. Namun saya yang dalam video ini saya ambil yang referensi yang menyebutkan tiga jenis ini ya, memang mirip ya, dengan metode machine learning ya. Baik, kita masuk ke supervised learning teman-teman. Nah, baik, apa itu supervised learning ya? Supervised itu adalah pembimbing atau pemandu ya. Berarti di sini apa, learning atau pembelajaran yang dipandu ya. Kemudian menggunakan dataset yang memiliki target, label, atau kelas. Contohnya seperti ini ya. Ada berat, tinggi, kelamin, ini kan atributnya ya. Nah, targetnya apa? Nah, targetnya keterangan ini ya, memiliki target kurus, gemuk, kurus. Nah, ini adalah targetnya, kelasnya. Nah, yang dimaksud dipandu itu seperti apa ya teman-teman ya? Contohnya gini. Waktu kita kecil dulu, ketika kita dipelajari oleh orang tua kita kan misalkan mengasih tahu, mempelajari kita sebuah pengenalan bentuk bola misalkan ya. Kemudian kita dikasih tahu atau kita disuruh melihat suatu bola, misalkan bola tenis gitu ya, yang warnanya hijau, kemudian ukurannya segenggaman tangan gitu ya, kemudian ada pola warna putih di situ yang melingkar-melingkar. Nah, kemudian kita dihadapkan oleh disuruh melihat oleh orang tua kita. Nah, ini adalah
lihat ini mak, ini adalah bola warna hijau, ukurannya segenggam tangan gitu ya. Kemudian ada apa namanya, ada apa tadi, pola warna putih yang melingkar-melingkar. Nah ini nak namanya adalah bola tenis. Nah ketika orang tua kita menyebut ini nak adalah bola tenis, nah itu adalah orang tua kita itu adalah membantu kita untuk mengenali mengenali objek bola tenis tersebut ya. Awalnya ketika orang tua kita menyebutkan ini nak ada bola warna hijau, yaitu adalah berarti variabelnya atau atributnya. Kemudian ukurannya segenggaman tangan, itu juga atributnya ya. Kemudian ada pola warna putih yang melingkar, itu adalah juga atributnya. Nah kemudian orang tua kita menyebutkan, nah ini adalah bola tenis. Lah itu berarti target, label atau kelasnya, itu ya teman-teman ya. Itu yang disebut dengan learning yang dipandu. Nah konsepnya seperti apa teman-teman? Konsepnya dalam sebuah data mining atau machine learning, konsepnya seperti apa? Jadi ada sebuah algoritma, kemudian ada proses, ada model yang akan dibentuk gitu ya. Nah sistem data mining atau sistem machine learning tadi itu dikasih data ya, inputnya apa, dataset ya. Kemudian ada supervisornya yang memandu. Lah yang memandu siapa ini kira-kira teman? Apakah manusia ya kan, apakah suara dan seterusnya gitu ya. Nah yang memandu ternyata di sini adalah apa? Yang memandu adalah ya label dari sebuah dataset itu tadi gitu ya. Jadi label dari sebuah dataset itu tadi ya, karena sudah ada yang di analoginya yang saya tadi jelaskan itu ya, yang ketika kita masih kecil kemudian diterangkan dipelajari oleh orang tua kita untuk mengenali sebuah objek, contohnya tadi bola tenis gitu ya. Nah mesin learning itu atau sistem kita, komputer kita atau elektronik kita gitu ya yang menggunakan data mining dan mesin learning atau kecerdasan buatan, awalnya tidak tahu data itu apa itu kan. Misalkan ini ada input data burung warna kuning misalkan, ada data warna hijau, burung warna hijau, ada burung warna kok hijau teman-teman, ini merah ini, kemudian di bawah ini baru yang hijau gitu ya. Oke, nah kemudian sistem itu tidak tahu ini apa ini gitu kan. Nah baru kalau ada labelnya, ketika dimasukkan satu data dengan variabel tertentu, kemudian ada labelnya, ada targetnya, ada kelas yang disebutkan, seakan-akan sistem ini adalah bentuknya seperti ini, warnanya kuning, dan ini disebut dengan burung warna kuning gitu ya misalkan. Kemudian dimasukkan dalam algoritma, kemudian diproses gitu ya. Kemudian dimasukkan lagi data selanjutnya dengan data yang berbeda gitu ya. Sistem ini adalah burung warna merah ya. Kemudian sistem ini adalah burung warna hijau gitu ya. Nah kemudian diproses dalam suatu algoritma tertentu yang menghasilkan suatu model dan kemudian menghasilkan suatu pengetahuan. Dalam artian di sini sistem tadi sudah tahu gitu ya, bahwasanya dengan kriteria seperti ini, dengan ciri-ciri seperti ini adalah data burung warna kuning, burung warna hijau, burung warna merah gitu ya. Kemudian sistem tadi ketika sudah dikasih data yang sudah dikasih label tadi ya, dikenalkan gitu ya, sistem tadi kita pelajari dengan dataset yang sudah ada labelnya, kemudian dites ada data baru gitu ya. Sistem ini ada data baru, kamu mengenali ini enggak gitu ya. Nah
ketika dimasukkan data baru tersebut, kemudian outputnya sistem ternyata mengenali ini burung merah, gitu ya. Berarti sistem tersebut sudah berhasil untuk bisa mengenali sebuah objek baru, gitu ya, objek baru dengan dataset yang sudah dipelajari oleh sistem tadi, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan input data barunya seperti ini ya, ini kan burung warna merah, kemudian outputnya ternyata dia burung warna kuning, ya berarti harus dievaluasi ini. Apakah metodenya salah atau datanya yang kurang bagus atau gimana, itu harus ada evaluasi. Makanya di sini nanti di data mining itu ada proses tahap validasi, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, nah di sini adalah dari input data sampai pembuatan model itu adalah proses training atau pembelajaran ya, atau pelatihan si sistem agar pinter dalam tanda kutip gitu ya. Nah, kemudian ketika kita menginputkan data baru itu berarti proses testing untuk ngetes bahwasannya sistem ini sudah bagus atau sudah bisa mengenali enggak gitu ya data baru gitu ya. Ini adalah proses training dan proses testing. Nah, kemudian ini yang disebut dengan data training, teman-teman, yang kita inputkan dari awal, kemudian kita inputkan untuk mengetes tadi adalah data testing. Ya. Nah, biasanya input data testing itu dari data yang ada di sini, cuma nanti dibagi, misalkan di sini ada 100 data gitu ya. Yang untuk trending misalkan 75 data, 25 data yang lain biasanya untuk testing ya. Itu biasanya seperti itu. Oke teman-teman, itu ya tentang supervised learning ya. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu unsupervised learning ya, unsupervised learning. Nah, ini kebalikan dari supervised learning, berarti ini kan tidak dipandu. Nah, biasanya itu data yang digunakan adalah yang tidak memiliki target, label atau kelas. Contohnya seperti ini. Yang sebelumnya kan ada keterangan ya di sini ya, ada keterangan. Nah, di sini tidak ada. Nah, tidak ada target, label atau kelas. Nah, unsupervised learning ini biasanya mencari kemiripan dalam suatu kelompok data dan ketidakmiripan. Jadi dia akan cari mana yang mirip, mana yang tidak mirip, gitu ya. Nah, biasanya adalah algoritma jenis clustering dan juga asosiasi, itu contoh algoritmanya. Nah, konsepnya seperti apa ya kan? Nah, mirip seperti yang tadi, ada sebuah algoritma, kemudian ada sebuah sistem yang menggunakan algoritma, kemudian memproses, nanti membuat sebuah model, kemudian menjadi sebuah pengetahuan. Nah, perbedaannya ya di sini teman-teman, input datasetnya adalah tadi tidak ada tidak ada label atau keterangannya di sini ya, tidak ada label atau keterangan. Nah, kemudian setelah itu, setelah data itu dimasukkan semuanya ini ya, setelah ini data dimasukkan, nah dia kemudian sistem tadi akan belajar sendiri gitu. Dia akan mengelompokkan kira-kira mana data yang mirip gitu ya, mana yang tidak mirip, itu bisa-bisa akhirnya dia menjadi sebuah modelnya seperti ini ya. Modelnya dia mengelompokkan mana yang mirip, mana yang tidak mirip gitu ya. Jadi dari awalnya kan seperti ini ya, input datasetnya ada burung warna kuning, ada warna merah, warna hijau ya, kemudian dimasukkan dalam sebuah sistem, diproses menggunakan algoritma tertentu ya, clustering atau asosiasi gitu ya, kemudian muncul sebuah model, outputnya adalah seperti ini, biasanya pengelompokan ini ya. Jadi yang mirip-mirip dikelompokkan ya kan, data yang warna burung warna kuning didekatkan semuanya, kemudian yang warna merah juga didekatkan, warna hijau juga didekatkan. Nah, ini adalah metode unsupervised learning ya, konsepnya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman, sekarang semi supervised learning ya, semi supervised learning. Nah, ini gabungan, dia menggunakan dataset yang memiliki dan tidak memiliki data, memiliki target, label atau kelas di sini.
Kalau yang tadi supervised learning seperti ini, data yang digunakan biasanya kemudian unsupervised adalah menggunakan data yang tanpa keterangan atau labelnya tadi. Nah, kemudian gimana cara kerjanya atau konsepnya? Konsepnya seperti ini. Nah, tadi seperti yang tadi ya, ada algoritma, ada sebuah sistem yang nanti mengimplementasikan algoritma, kemudian mencari modelnya, kemudian mencari pengetahuannya, gitu ya. Kemudian ada input datasheet. Nah, datasheetnya itu dengan label gitu ya. Datasheetnya itu dengan label. Nah, datasheetnya dengan label. Kemudian teman-teman, outputnya gimana? Outputnya dia sudah mengetahui atau modelnya itu mengetahui bahwasanya dari sebuah data yang diinput tadi dia sudah mengelompokkan itu. Oh, ini data-data yang mirip-mirip gitu ya, data-data yang warna kuning, ini data-data yang warna merah, ini data-data warna hijau gitu ya. Nah, kemudian ada di testing. Sekarang sistem tadi di testing, tapi inputnya itu tanpa label gitu ya, inputnya tanpa label. Coba teman-teman perhatikan di sini warna ya, ini kan warna hijau, tapi yang warna hijau apa namanya, hijau pupus atau hijau lebih terang gitu ya, hijau muda gitu ya. Nah, data yang dimasukkan ternyata ya data-data apa namanya, data yang hijau-hijau tua gitu ya. Nah, ini belum ada labelnya ini teman-teman. Nah, kemudian gimana ketika ditampilkan atau dimasukkan gitu ya, data dimasukkan, karena sistem sudah mempunyai model tertentu, ini modelnya seperti ini misalkan ya, kemudian sistem akan menganalisa, data ini kira-kira yang paling dekat yang mana ya, antara data yang sudah diinput tadi, yang sudah dikelompokkan, kira-kira nih si yang ini data baru masuk yang mana nih, kelompok yang mana gitu ya. Ketika sudah diproses, sudah dihitung dengan metode tertentu gitu ya, oh ternyata data ini masuk data yang ini ya, outputnya adalah oh ternyata data yang baru tadi yang kita tes ternyata adalah data yang termasuk burung warna hijau. Nah, gitu ya. Ini adalah konsep semi supervised learning, teman-teman. Oke, baik teman-teman ya, kita semoga dari 3 konsep tadi teman-teman memahami perbedaannya gitu ya, dan memahami cara kerja dari supervised learning, unsupervised learning, dan juga semi supervised learning. Nah, sekarang kita masuk ke peran utama atau peranan utama data mining. Itu ada 5 teman-teman, ada prediksi, kemudian clustering, estimasi, asosiasi, klasifikasi. Nah, prediksi sama estimasi ini mirip gitu ya. Clustering sama klasifikasi juga mirip. Nah, klasifikasi sama prediksi juga mirip-mirip. Nah, cuman bedanya apa? Nah, kita pelajari ya. Pertama kita bahas tentang estimasi. Ya, kita bahas tentang estimasi. Estimasi itu apa? Yaitu memperkirakan sesuatu berdasarkan suatu dataset dengan hasil atau variabel target yang berupa numerik. Ya, ingat memperkirakan, prediksi itu juga nanti memperkirakan, tapi akan ada lebih detail perbedaannya gitu ya. Ada keterangan tertentu yang membedakan antara estimasi dan juga prediksi. Nah, sekarang kita bahas estimasi dulu. Nah, misalkan gini, sebenarnya gimana? Nah, misalkan ada dataset pengiriman barang. Ada suatu data yang merekap pengiriman barang gitu ya, dari 1 sampai 1000 data misalkan. Di sini ada jumlah pesanan 3 misalkan, data yang pertama ini ya. Kemudian jumlah trafficnya itu adalah 3, jaraknya 3, waktu tempuhnya ternyata 16. Kemudian yang nomor 3 misalkan ini P-nya adalah 2, TL-nya adalah 4, J-nya adalah 6, ternyata tempuhnya adalah 18. Nah, kemudian ada pertanyaan gini, jika nanti P-nya jumlah pesanan adalah 10 kan ada di sini ya misalkan ya.
10 ya, P-nya adalah 10, kemudian TL-nya adalah 2, jumlah traffic light-nya, kemudian J-nya itu 5. Itu ya, 5 kan nggak ada di sini misalnya ya. Waktunya itu berapa? Nah, itu udah estimasi teman-teman. Ya, dengan data yang ada, cuman kita nanti mengira-ngira dengan variabel-variabel tertentu yang tidak ada dalam datasheet itu, nanti kira-kira berapa. Contohnya tadi, P-nya 10, jika P-nya 10, TL-nya 2, terus J-nya 5, T-nya berapa, waktu tempuhnya, itu adalah estimasi. Contoh lagi, datasheet produksi barang, misalkan di sini ya, datasheet produksi barang. Nah, di sini misalkan ada tanggalnya ya, ada rata-rata suhunya gitu ya, ada catatannya ya, jumlah cacatnya di sini, kemudian rata-rata suhu gitu. Nah, di sini teman-teman ada rata-rata suhu 24, ternyata jumlah cacatnya misalkan 10 gitu ya. Di sini rata-rata suhunya ketika memproduksi suatu barang tadi 22 derajat, ternyata jumlah cacatnya 5 dan seterusnya. Nah, jika kemudian ada pertanyaan di sini, kira-kira kalau rata-rata suhunya 35, nah, 30 ini kan tidak ada di sini ya. Kalau rata-rata suhunya itu 35, jumlah cacatnya berapa? Nah, itu adalah estimasi ya. Itu adalah estimasi. Nah, contoh algoritmanya adalah linear regression, neural network, deep learning, support vector machine atau SVM, dan juga yang lainnya. Itu adalah estimasi ya. Nah, kemudian sekarang yang mirip ini, prediksi, yaitu memperkirakan sesuatu pada masa datang ya. Ingat, kalau estimasi tadi adalah memperkirakan suatu berdasarkan suatu dataset ya. Nah, di sini berbeda adalah memperkirakan sesuatu pada masa datang. Ada dua kata di sini, kata kuncinya adalah masa datang ya kan, berdasarkan suatu dataset yang memiliki time series. Time series itu apa teman-teman? Time series adalah rentetan waktu ya, ada rentetan waktu dengan hasil nominal atau label atau bisa juga numerik. Nah, contohnya di sini ada dataset hasil penjualan suatu toko tertentu misalkan. Nah, di sini ada periode, di sini adalah time seriesnya teman-teman ya, time seriesnya biasanya ada tanggal, bulan gitu ya, tahun dan seterusnya, ada rentetan apa namanya, waktunya gitu ya. Nah, kemudian dengan data seperti ini, nanti ketika tanggal 1 Februari 2022 penjualannya kira-kira berapa? Nah, itu adalah prediksi ya, berdasarkan waktu akan datang. Berdasarkan waktu akan datang. Kalau yang tadi estimasi adalah kalau suhunya itu sekian gitu ya, catatnya berapa? Bukan berdasarkan waktu akan datang yang akan dicari gitu ya. Nah, diprediksi ini berarti yang akan datang yang akan dicari, dan datasetnya memiliki time series ya, datasetnya memiliki time series atau rentetan waktu. Contoh juga gini, prediksi jumlah pasien gitu ya, jumlah pasien COVID misalkan gitu ya. Contohnya akhir-akhir ini yang kita alami bersama gitu ya, adanya varian baru COVID yaitu Omicron gitu ya. Ketika pemerintah kita sudah menemukan kasus pertama ditemukan setahu saya bulan apa dulu ya, bulan November kalau nggak salah ya, bulan November. Kemudian pemerintah sudah menghitung ini melalui Kemenkes gitu ya, dengan metode tertentu menghitung kasus pertama ditemukan bulan November gitu ya. Kemudian dihitung dengan cara data yang ada. Data yang ada dari mana? Data yang adalah dari history atau tren-tren dari data-data
luar negeri, ya, yang luar negeri yang sudah mengalami penanjakan atau kenaikan kasus gegara Omikron gitu ya. Nah, dari tren-tren yang ada atau data-data yang ada tadi dari negara-negara yang lain ternyata sudah ketemu itu polanya gitu ya, ketemu polanya bahwasanya dari kasus pertama ditemukan sampai menanjak atau puncaknya itu ternyata waktunya sekitar 3 bulan, 3 sampai 4 bulan. Oleh karena itu ketika dulu pemerintah sudah memastikan atau menghitung kemungkinan diprediksi kenaikan tingkat jumlah pasien Omikron yaitu bulan Februari sampai Maret adalah titik puncaknya gitu ya. Kemungkinan pertengahan Februari puncak, kemudian mulai menurun Februari akhir sampai Maret. Nah, itu prediksi. Nah, ada lagi dengan prediksi transaksi di sebuah sistem penjualan misalkan. Dengan data-data yang ada ya. Kemudian misalkan saya punya sebuah toko gitu ya, kemudian toko saya sudah memiliki rekap catatan transaksi penjualan, kemudian sudah menerapkan data mining. Nah, data mining tersebut bisa memprediksi stok barang. Misalkan stok barang A ya, kira-kira bulan depan saya harus kulaan itu apa ya? Belanja gitu ya, belanja stok barang yang A ini berapa itemnya gitu ya, berdasarkan data-data sebelumnya. Nah, supaya apa ya, supaya efektif aja gitu, jangan sampai kita kulaan atau belanja barang, stok barang kita numpuk ya, nggak terjual ya. Itu ya, misalkan kita karena kita nggak tahu pola pembelian gitu ya, pola penjualan kita ya, setiap bulan kita kulaan 100 ternyata setiap bulan ternyata nggak sampai 100 yang terjual. Nah, itu kan kurang efektif ya. Jadi ada prediksi stok barang untuk efektivitas sistem atau bisnis penjualan kita, dan juga bisa memprediksi keuntungan gitu ya. Kira-kira bulan depan keuntungan saya berapa ya. Nah, itu juga bisa diprediksi. Itu contoh prediksi lah. Algoritmanya contohnya apa? Ada linear regression, neural network, deep learning, SVM juga bisa ya. Nah, kemudian peran yang lain itu adalah clustering, teman-teman. Clustering itu apa? Pengelompokan record atau data, atau juga pengamatan, atau juga memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan ya. Data yang gunakan itu belum punya label ya, data yang digunakan itu belum punya label. Nah, misalkan data seperti ini teman-teman, data ini kan acak ya, datanya acak, kemudian masih campur baur gitu ya, kemudian ini juga gitu. Nah, ketika di cluster ya, di cluster itu kan dikelompokkan ya, dikelompokkan, kemudian seperti ini membentuk sebuah cluster-cluster ya, membentuk sebuah cluster-cluster. Ini adalah clustering ya. Nah, contohnya apa? Misalkan gini, ada sebuah sistem syakat gitu ya, yang bisa mengelompokkan bidang keahlian mahasiswa ya, berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan nilai dari mata kuliah yang dia ambil ya. Misalkan di mahasiswa A mata kuliah 1 sampai 9 nilainya sekian. Kemudian dengan kriteria tertentu programmer itu seperti apa, networking seperti apa gitu ya, database administrator seperti apa. Nah, dengan algoritma tertentu kemudian mahasiswa tersebut bisa diketahui. Misalkan si A itu ternyata dia masuk bidang programmer. Nah, ketika sudah masuk bidang programmer, berarti nanti misalkan kebijakannya adalah si A ini nanti diarahkan untuk tema skripsinya tentang programmer, atau si B, nah dia ternyata masuk networking ya, berarti nanti si B ini ketika skripsi gitu ya,
nanti diarahkan ke tema jaringan atau networking. Misalkan si C ternyata bidang minatnya dari data yang ada ternyata dia cenderung ke database administrator, berarti nanti tema skripsinya dia diarahkan ke tentang database gitu ya. Nah itu contoh clustering ya. Atau juga pengelompokan nilai, misalkan nilai yang mahasiswa yang kurang kemudian yang bagus atau yang sangat bagus, itu bisa ya. Oke, contoh yang lain adalah klasterisasi level PPKM daerah ya. Tentunya di sini contohnya adalah tentang data COVID gitu ya. Dengan kriteria tertentu, kemudian data rekap dari semua kabupaten kota yang ada di Indonesia itu direkap, diolah, kemudian ketemu ini kabupaten A jumlah pasiennya berapa dan seterusnya, dia masuk level berapa gitu kan, jumlah kabupaten C dan seterusnya itu berbeda-beda nanti clustering levelnya. Dengan clustering level tersebut membedakan atau mengelompokkan daerah-daerah itu sesuai dengan level PKM-nya, tentu saja pemerintah sudah menyiapkan kebijakan yang berbeda-beda antara level 1, 2, dan 3 dan seterusnya ya. Jadi untuk membantu untuk membuat kebijakan di sebuah wilayah atau daerah yang berbeda PPKM levelnya gitu ya. Nah, contoh algoritmanya apa teman-teman? Ada Kamins, Kamedoid, Self Organizing Map atau SOM gitu ya. Kemudian ada Fuzzy Jamin dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjut ke klasifikasi. Nah, ini hampir mirip dengan clustering teman-teman. Nah, ini proses menyatakan suatu objek data sebagai salah satu kelas ya, atau kategori atau label yang telah didefinisikan sebelumnya. Berarti kalau ada klasifikasi berarti sudah ada clustering di situ ya, ada pengelompokan. Karena di sini kan disebutkan label yang telah didefinisikan sebelumnya, berarti sudah dikelompokkan, sudah dibuat kategorinya ya, sudah ada kelasnya. Kemudian memperkirakan suatu objek data dengan hasil biasanya variabel atau label binary biasanya ya, tidak, 01, baik, tidak, hujan, tidak, main, tidak, dan seterusnya ya. Contohnya ilustrasinya seperti ini. Data tadi sudah dikelompokkan gitu ya, ada label-labelnya. Kemudian ada data baru. Nah, data barunya seperti ini. Misalkan ini data barunya burung warna apa ini, kuning enggak, hijau enggak ini ya. Apa nih ya? Ya kuning ya, seperti inilah ya. Krem ya gitu ya, atau iyalah mungkin krem gitu ya. Oke, kemudian ada bentuk lingkaran warna hijau gitu ya. Nah, sebelumnya sudah ada label-label seperti ini, sudah ada data-data yang sudah tercluster ya, yang sudah terlabel atau sudah terkategori ya, contoh seperti ini. Nah, kemudian dimasukkan dalam sebuah sistem gitu ya, oleh sebuah sistem. Kemudian ini kira-kira data baru ini lebih dekat ke cluster yang mana, ke kategori yang mana, ke label yang mana gitu ya. Ya ternyata seperti itu ya, ternyata si burung ini masuk ke lebih dekat di kelompok burung warna kuning gitu ya. Kemudian yang tadi ini objeknya objek lingkaran gitu ya, dengan warna hijau. Nah, contohnya apa? Klasifikasi kelulusan mahasiswa. Contohnya dari data nilai ya, data nilai suatu siswa ya, ketika SMA ya, ketika tingkat SMA dengan nilai tertentu, ternyata data yang sudah ada itu ya, record data-data sebelumnya ternyata dengan nilai seperti ini, ternyata ada yang lulus tepat waktu, ada yang tidak tepat waktu, ada yang lulus tepat waktu gitu ya. Nah, ketika ada data baru ya, misalkan ini berapa nih, NIM 1120000 misalkan dengan nilai tertentu gitu ya, dengan nilai tertentu, kemudian si NIM 12000 ini itu apakah bisa lulus tepat waktu. Nah, itu bisa
klasifikasikan. Atau jadi klasifikasi itu seakan-akan bisa memprediksi gitu ya, bisa memprediksi si A ini kira-kira masuk kategori lulus tepat waktu atau tidak. Kalau tepat waktu bagaimana nanti treatmentnya, kalau tidak tepat waktu nanti bagaimana treatmentnya gitu ya. Jadi bisa membuat sebuah kebijakan untuk mentreatment atau membimbing anak tersebut gitu ya. Atau ada lagi klasifikasi penerima bantuan gitu ya, penerima bantuan apa misalnya BLT misalkan gitu ya, atau penerima bantuan atau penerima kredit dan seterusnya, itu bisa diklasifikasikan dengan ada seseorang dengan kriteria tertentu. Dengan kriteria tertentu itu dia apakah layak mendapatkan bantuan atau menerima bantuan atau tidak ya. Itu contohnya klasifikasi. Kemudian contoh algoritmanya apa? Contoh algoritmanya adalah decision tree, naive Bayes, KNN ya, K nearest neighbor dan seterusnya. Nah, itu tentang klasifikasi teman-teman. Jadi kita lanjut, yaitu yang terakhir ya adalah asosiasi. Ya, menentukan atribut yang muncul dalam satu waktu keterkaitan. Ya, dalam satu waktu keterkaitan. Jadi asosiasi itu sebenarnya keterkaitan gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya gini. Dalam suatu transaksi di suatu misalkan suatu toko gitu ya, suatu minimarket dan seterusnya. Ada 10 transaksi di situ misalkan. Kemudian item yang dibeli transaksi pertama, di transaksi pertama ini ternyata ada seseorang yang membeli susu, ternyata juga membeli teh, ternyata juga membeli gula gitu ya. Contoh yang lain, transaksi kedua, ada yang membeli teh beserta gula beserta roti sekaligus. Nah, nomor 3 juga gitu, teh dan gula dan seterusnya gitu ya. Nah, dari transaksi tersebut kita bisa mengolahnya, kita bisa mengambil manfaatnya untuk menentukan promo atau rekomendasi produk ya. Misalkan menggunakan suatu metode tertentu, kita kita atur jika kemunculan item-item yang keterkaitannya tinggi atau di atas 60% gitu ya, maka akan nanti untuk dijadikan rekomendasi produk atau dijadikan untuk menentukan promo. Misalkan ini, jika kemunculan misalkan kopi plus gula itu lebih dari 60% gitu ya, dari data ini misalkan ketika sudah diolah dengan metode tertentu kemudian muncul pola tertentu seperti ini. Kemudian ada pengetahuan baru kemudian menjadikan sebuah kebijakan. Kebijakannya apa? Bahwasanya nanti ketika ada si A yang membeli kopi, ya kemungkinan dapat promo gula gitu ya. Atau ketika si A membeli kopi, kita tawarkan untuk sekaligus membeli gula gitu ya. Atau si B ketika membeli gula, kita tawarkan promo untuk membeli kopi ya. Atau si B ketika membeli gula, kita tawarkan aja, Pak, misalkan apakah tidak sekalian membeli kopi dan seterusnya. Lah itu contohnya. Atau bisa nanti untuk penataan tempat teman-teman, untuk penataan tempat posisi barang di suatu toko didekatkan gitu kan. Misalkan antara kopi dan gula ini kita dekatkan, jangan sampai kopi itu di rak 1, gula di rak 5 misalkan. Tadi kan dari customer itu kesulitan, kejauhan gitu ya. Jadi untuk memudahkan customer didekatkan tempatnya gitu ya. Oke. Kemudian contoh yang lain adalah misalkan di sebuah marketplace gitu ya. Ini misalkan teman-teman membeli sebuah buku algoritma pemrograman dasar ya, misalkan ini di mana ya, di Tokopedia gitu ya, dengan harga sekian. Nah, di bawah ini teman-teman itu ada rekomendasi ya kan, ada rekomendasi buku-buku. Nah, ini muncul itu polanya adalah seperti ini,
Jadi tidak sekedar muncul ini ya. Jadi polanya seperti ini, kemudian dengan algoritma tertentu memunculkan buku-buku yang seperti ini. Nah, ini muncul gara-gara apa? Gara-gara ada sebuah transaksi-transaksi yang seperti ini di dalam sebuah Tokopedia atau Bukalapak atau marketplace yang lain. Nah, gitu ya. Nah, contohnya apa? Algoritmanya. Contohnya ada a priori, coefficient of correlation, chi-square, FP growth, dan lain-lain. Oke, baik teman-teman, sekian ilmu yang saya sampaikan pada video ini tentang apa tadi, jenis data, kemudian metode learning pada data mining, dan juga peran utama data mining. Baik teman-teman, semoga dari video ini teman-teman dapatkan ilmu dan manfaat dari video ini, dan semoga berkah ilmunya. Semoga kita diberi kesehatan, keselamatan, dan segala urusan lancar. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.